Biar saya tarik mulut doer kalian, biar kalian tahu kalian berhadapan dengan siapa. Jangan kalian pikir saya nggak berani terhadap bangsa-bangsa seperti kalian. Mau mainan pintu lo ya? Hah? Mau mainan pintu, menutup pintu, mau nguncin pintu lo? Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi kirim keterangan buat kalian hadir. Bye. Guys, rumah ini ada di pinggir jalan raya. Sudah ada beberapa orang yang telah memasuki tempat ini, dan akhirnya giliran saya untuk membuktikan sebuah entitas serta eksistensi dari keberadaan sosok astral yang dipercaya ada di tempat ini. Rumah ini cukup besar. Tadinya saya mau live, hanya aja sinyal di seputaran ini nggak bagus, jadi saya putuskan untuk tapping, guys. Ini kurang lebih luas dari bangunan dan tanahnya adalah sekitar 1.500 meteran, karena cukup luas dan besar. Dan saya mendatangi tempat ini seorang diri karena kebetulan tadi saya habis meeting sama tim langit. Nah, kebetulan lewat tempat ini, akhirnya saya mendatangi seorang diri setelah melalui proses izin dengan penjaganya. Tuh, itu tadi baru bagian luar, gengs. Ini bagian dalam. Bisa kalian lihat kan sekelilingnya. Kalau kalian mendengar suara kendaraan, ya wajar ya, gengs, karena ini persis di pinggir jalan raya. Kalau bisa disimpulkan, rumah ini adalah rumah salah satu orang kaya yang dulu pernah tinggal di sini. Bukan berarti penghuninya meninggalkan tempat ini karena bangkrut ya, enggak. Karena beliau memiliki beberapa aset yang cukup banyak. Kalau tempat ini konon katanya mau dijual. Memang disewakan untuk teman-teman yang mau explore atau membuat Photoshop dan juga syuting di rumah ini, karena memang rumah ini dibudidayakan seperti itu oleh pemiliknya. Karena saya sudah berada di dalam, tumben ini saya belum merasakan entitas gaib. Bisa jadi karena tempat ini terlalu ramai. Artinya ramai ini di jalan raya, jadi aura dan suasananya belum begitu terasa dan signifikan yang bisa saya rasakan. Banyak tempat-tempat yang mungkin dianggap kosong, terbengkalai, itu biasanya sudah dihuni oleh ratusan bahkan ribuan dari sosok-sosok astral. Nah, kalau kita berbicara tempat tinggal, nah ini bisa dibilang salah satu tempat yang digemari oleh bangsa jin. Karena sudah lama kosong dan ada bagian-bagian tempat yang sudah kotor. Wih, ada pohon naga, ada patung naga segala. Gile. Berarti ini rumah ini bukan rumah orang sembarangan, guys. Kenapa saya bilang begitu? Bukan karena aksara patung yang saya temukan ya. Biasanya orang-orang yang memiliki aksara dan patung-patung
simbolik naga, harimau dan lain sebagainya, biasanya mereka itu percaya dengan hal-hal yang sifatnya tidak logis. Seperti itu. Ini ruangannya ini banyak banget. Sebelum saya panggil-panggil, alangkah baiknya kita coba memasuki satu persatu. Suara pintunya serem gila. Tuh lihat. Kosong semuanya. Mungkin kalau ada yang mau menyewa tempat ini silahkan ya. Nanti bisa cari tahu. Lokasinya ada di daerah Jakarta Selatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hodamul hodam, ya halmurah, ya halmul ghaib, ya hadamul jasad, ya rijalul ghaib. Astagfirullahaladzim, mati-mati lagi nih center saya. Tadi pada saat saya bilang rijalul ghaib, ada seperti sekelebatan. Ditambah lampu yang saya bawa ini mati. Ini bukan senter yang biasa saya bawa ya gengs. Jadi karena saya tidak niat ngevlog, cuma pas kebetulan melewati tempat ini, akhirnya saya langsung ambil kamera dan senter yang ada di mobil. Halo, ada orang? Anehnya, biasanya kalau kita masuk ruangan terus kosong seperti ini, suara pasti akan menggema. Tapi pada saat saya bicara seperti ini, tuh, langkah kaki saya aja itu terdengar seperti menggema. Nah, astagfirullahaladzim. Siapa? Halo? Udah mulai nih. Saya udah mulai ngerasain fenomena di sini. Halo. Hai Mas Rovalcin. Tunjukkan eksistensi kalian. Jangan cuma bisa ngumpet aja kalian. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa itu? Jangan sekali-sekali takuti saya dengan suara jelek kalian. Suara pesawat kencang banget guys di atas kepala saya. Karena ini dekat bandara ya. Halo. Oh iya, kalau misalkan kalian tanya, Ki kenapa Ki Prana nggak di Langit Entertainment lagi, nggak ada di Langit Misteri. Kebetulan makanya tadi saya bilang saya habis meeting dengan tim Langit, jadi saya mengundurkan diri gengs. Capean karena megang beberapa channel itu lumayan ya, besar tanggung jawabnya. Jadi saya mau lebih fokus di channel saya aja. Seperti itu gengs. Jadi kalau ada yang nanya kenapa nggak di Langit, karena saya mengundurkan diri gitu. Astagfirullahaladzim. Mulai kalian ganggu saya, hah? Nggak usah kalian takuti saya dengan suara tangisan. Astagfirullahaladzim. Di depan itu nggak ada apa-apa loh, tapi di sini sudah mulai gangguan suara-suara. Terus kalian dengerin, malam-malam ada suara burung-burung yang hidupnya itu di siang hari. Apa karena mungkin tetangga sebelah kali ya miara burung? Allahu a'lam bishawab. Mas Rafajin. Jangan
buat saya maki-maki kalian. Jangan buat saya emosi dengan kehadiran suara jelek kalian. Kalau kalian hanya bisa mendengarkan suara-suara jelek yang bisa kalian perdengarkan kepada saya, gak usah kalian jadi jin. Saya tahu kalian menempati tempat ini karena tempat ini sudah tidak difungsikan kembali oleh pemiliknya. Tapi bukan berarti kalian bisa dengan senang hati menempati tempat-tempat seperti ini. Karena ini tidak sepenuhnya kotor. Dan tempat ini tidak sepenuhnya kosong. Karena masih ada yang menjaga tempat ini. Dan selalu dijadikan sarana untuk orang-orang yang mau menempati tempat ini dan menyewa tempat ini. Jadi tidak sepenuhnya tempat ini kosong. Jadi pergi dari tempat ini kalian. Saya maki kalian, muncul sini. Saya udah sedikit panas nih. Karena jin, karena sosok seperti kalian. Kalau saya maki-maki, kalian akan membesar seperti rumah. Makanya tongolin muka jelek kalian. Gak usah kalian dengerin suara. Gak usah kalian perdengarkan suara-suara jelek kalian itu. Gila itu suara motor kencang banget. Mas Raffal Jin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Di kamar mandi karena ada wastafelnya tadi. Oh, benar. Nah, jin ini salah satunya suka nih di kamar mandi. Ya, astagfirullahaladzim. Ada suara ke dalam. Ini kayaknya kamar anak nih, guys. Karena ada tempelan-tempelan yang melambangkan bahwa kamar ini dulunya adalah kamar anak. Nah, jin itu karena banyak dan seperti layaknya manusia, ada yang masih kecil, ada yang dewasa. Nah, contoh jenis jin-jin yang suka memasuki kamar-kamar anak itu jin-jin yang memang dia berupa sosok kanak-kanak dan dia sering main di seputaran sini. Itu kata penjaga yang tadi ya. Karena astagfirullahaladzim. Kalian dengar lagi suara cekikikan? Mana kalian? Astagfirullahaladzim. Saya udah mulai merinding di sini. Terus aja kalian cekikikan, ha? Terus. Mana suara kalian? Hah? Biar saya tarik mulut doer kalian itu ya. Hah? Biar saya tarik mulut doer kalian. Biar kalian tahu kalian berhadapan dengan siapa. Jangan kalian pikir saya nggak berani terhadap bangsa-bangsa seperti kalian. Mau mainan pintu lo ya? Hah? Mau mainan pintu, menutup pintu, mau nguncin pintu lo. Ngajar lo. Sini, mana sini? Kurang ajar. Mau ngunciin saya di kamar mandi. Emangnya saya anak nakal? Dikunciin ke kamar mandi, kurang ajar emang kadang-kadang jin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kalian. Ayo dong. Jangan cuma bisanya kalian kasih suara-suara. Saya nggak butuh suara-suara jelek kalian. Yang saya butuhkan muka jelek kalian. Agar saya dan teman-teman tahu bahwa muka-muka jelek seperti kalian adalah perwujudan dari bangsa jin. Lalu membuat bisikan-bisikan daripada setan agar manusia menjadi takut terhadap bangsa seperti kalian. Buat saya nggak berlaku. Muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Gile. Baru saya turun dicekikin lagi. Itu
tadi sempat ke kamar anak, kayaknya itu adalah sosok yang berupa anak-anak ya, gengs. Mana? Muncul kalian? Saya udah masuk hampir 15 menit. Tapi muka jelek kalian nggak berani kalian pertontonkan di depan mata saya. Kalau kalian hanya bisa dengan suara-suara yang kalian timbulkan dan tertangkap oleh telinga saya, buat saya, kasta kalian terlalu rendah. Jadi pergi dari rumah ini, jadi pergi dari tempat ini, agar tempat ini tidak dihuni, astagfirullahaladzim, mati lagi. Agar tempat ini tidak dihuni oleh bangsa-bangsa jelek seperti kalian. Nih, kalau misalkan lampunya mati kedip, mohon maaf ya gengs, karena agak ribet. Dia itu baterainya itu baterai caps lock gitu loh. Jadi kalau nggak dipegangin dia kendor. Muncul sini. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau ada yang nanya, Ki, jin ini bisa nggak sih memperhatikan kita, dan kita bisa nggak sih memperhatikan mereka? Kalian harus cerna Quran surat Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya ia, dalam kurung jin, dan para pengikutnya melihat kalian, bangsa manusia, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus percaya tuh bahwa jin itu ada. Dan jin juga tinggal di rumah kita, berdampingan bersama kita di dunia ini, namun berbeda alam. Walaupun mereka ada, tetapi mereka berbeda alam, guys. Akan tetapi jin yang tinggal di rumah kita itu, jin bisa melihat manusia, sedangkan pada umumnya manusia nggak dapat melihat keberadaan jin tersebut. Bekas apa nih? Wih, bekas apa? Bukan telepon, apa dulu tuh? Fax, mesin fax. Yang biasa kayak ngeluarin surat-surat itu loh, guys. Jadi seperti itu. Saya ulangin ya. Akan tetapi jin yang tinggal di rumah kita, mereka bisa melihat manusia. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa?